Penetapan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU pada pertengahan dan akhir Desember lalu menjadi tanda bagi partai politik untuk mulai memanaskan mesin politik mereka. Berbagai strategi saling tunggu antar bakal koalisi kemungkinan masih akan berlangsung hingga menjelang pendaftaran Capres-Cawapres. Merdeka! Merdeka! Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Penetapan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada pertengahan dan akhir Desember lalu menjadi tanda bagi partai politik untuk mulai memanaskan mesin politik mereka. Namun, melihat kecenderungan berbagai manuver politik selama 2022 dan berbagai hasil jajak pendapat untuk Pilpres dan pemilihan legislatif hingga saat ini, politik 2023 tampaknya masih akan datar-datar saja. Strategi saling tunggu antar bakal koalisi kemungkinan masih akan berlangsung hingga menjelang pendaftaran Capres-Cawapres. Dari pola-polanya kan selalu last minute, di detik-detik terakhir, bahkan penentuan cawapresnya di detik terakhir. Nah, dugaan saya memang saling tunggu ya, karena kita lihat kalau potensi ini tendensi lagi kecenderungan kita bisa praksis ada 4 poros. Cukup PD Perjuangan misal sendiri tidak mau berkoalisi bisa maju sendiri, dia cukup lebih 20%. Kabarnya KIB yang Koalisi Indonesia Bersatu, meskipun itu belum pasti, tidak ada yang pasti, semua bisa berubah nanti di ujung. Antara Golkar, PAN dan P3, ini juga belum punya capres, tapi memang arahnya ke Ganjar cukup kuat. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sampai kini masih menjadi 3 nama bakal capres teratas yang berpotensi berlaga di pemilu 2024. Namun, masing-masing dari 3 nama tersebut memiliki kelemahan. Ganjar Pranowo misalnya, partainya sendiri yakni PDI Perjuangan belum memutuskan soal calon presiden. Alasan formalnya karena Megawati Soekarnoputri yang memiliki mandat menentukan capres masih belum mengambil keputusan. Alasan yang lebih terasa adalah karena pemimpin PDI Perjuangan tampaknya masih berupaya mengajukan Puan Maharani sebagai capres atau cawapres. Mungkin misalnya Mbak Puan Maharani bisa maju, mau elektabilitas berapapun Mbak Puan punya potensi untuk maju. Karena beliau misalnya memegang tiket PDI Perjuangan. Nah, tergantung. Kalau kemudian yang menguatnya adalah di tiket partai, maka mungkin kita tidak melihat tiga capres ini yang maju. Tapi bisa jadi apakah Mas Erlangga, apakah Mbak Puan, dan seterusnya. Atau ada nama baru sebagai kuda hitam. Tapi dari kuda hitam dalam makna muncul dari elektabilitas, menurut saya sudah semakin sempit ruangnya. Selanjutnya Anies Baswedan. Kendati Nasdem sudah resmi mengumumkannya sebagai capres, potensi terbentuknya koalisi bersama Demokrat dan PKS sepertinya juga masih alot. Alasannya masih mematangkan format koalisi. Nah, ini kan mekanisme di koalisi perubahan yang mungkin ya kalau ada teman-teman parpol lain ingin bergabung, ayo gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata tidak pas dengan mekanisme atau cara kami selama ini ya, teman-teman Nasdem, PKS dan Demokrat ini sudah cukup lama ya kita ya. Sudah berbulan-bulan ini terus berproses, jalin komunikasi secara intens, sudah mencapai banyak kesepakatan, sudah mendiskusikan banyak hal dan mempersiapkan banyak hal gitu Pak. Untuk menuju 2024. Nanti kalau ada yang baru mau masuk, ya nggak apa, terbuka. Sama tadi, bisa menyesuaikan aja. Ketiga Prabowo Subianto, meski sudah mendapat cukup kejelasan untuk maju kembali sebagai calon presiden, kejelasan siapa yang bakal mendampingi Prabowo sebagai cawapres juga masih gelap. Belakangan bahkan muncul seruan bernada ancaman dari kawan koalisi Gerindra yakni PKB. Apabila Prabowo tak meminang Caimin jadi pendamping, PKB memilih out. Namun pemilu bukan hanya bicara pilpres. Ada juga di dalamnya pemilihan legislatif yang juga ditimbang partai terutama demi mendapatkan efek ekor jas. Artinya pasangan capres-cawapres yang diusung tidak boleh memberikan dampak negatif kepada suara partai anggota koalisi dalam pemilihan legislatif. Maka dalam konteks ini tak ada jaminan kalau koalisi yang sudah atau sedang dibangun akan bersifat permanen.
berjalan serempak, maka PD Perjuangan atau partai yang lainnya itu menginginkan kotel efek yang optimal, sehingga mempertimbangkan figur-figur yang kuat juga. Sehingga saya kira peluang Mbak Puan untuk ditarungkan menjadi calon presiden masih ada. Meskipun tadi saya bilang, kalau misalnya Anies Baswedan yang maju, saya pikir kans atau peluang Pak Mas Ganjar itu relatif terbuka untuk diusung oleh partainya. Meskipun itu lagi-lagi ada mekanisme internal PD Perjuangan ya di Bu Megawati sebagai ketua umum. Apabila konfigurasi bakal koalisi antar partai ini berubah, itu berarti potensi pasangan capres dan cawapres juga berpotensi berubah. Ini tentunya menimbulkan dinamika baru yang bisa saja jauh berbeda dengan dinamika yang terjadi selama 2022. Kita pun akan melihat bersama drama politik di tahun 2023. Bagaimana dan seperti apa kejutan-kejutan yang akan terjadi? Tim Liputan Media Group Network.